Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mencoba menjelajahi misteri yang belum terpecahkan. Ketika kita berbicara tentang kejadian UFO yang jatuh, peristiwa yang paling terkenal dan penuh misteri adalah insiden Roswell tahun 1947 di New Mexico, Amerika Serikat. Namun hari ini kita akan membahas sebuah kejadian yang bisa disebut sebagai versi Brazil dari Roswell. Kisah ini penuh dengan liku-liku yang aneh dan membingungkan, melibatkan berbagai kesaksian, investigasi ahli, dan tanggapan resmi yang sangat menantang pemahaman kita. Sebuah film dokumenter yang dirilis pada tahun 2022 berjudul Moment of Contact kembali menarik perhatian luas terhadap insiden jatuhnya UFO ini. Mari kita bersama-sama menggali kebenaran di balik peristiwa ini. Kecelakaan. Pada pagi hari tanggal 13 Januari 1996, otoritas Brazil menerima peringatan dari Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara bahwa radar mereka mendeteksi objek terbang tak dikenal di arah timur laut Sao Paulo. Kemudian objek tak dikenal itu jatuh di pinggiran kota Varginha, Minas Gerais, Brazil. Kebetulan, kejadian ini disaksikan oleh pasangan petani, Oralina de Freitas dan Eurico de Freitas, yang sedang bangun pagi untuk bekerja. Oralina menceritakan bahwa saat itu dia sedang sibuk di rumah seperti biasa ketika tiba-tiba suara kegelisahan dari kawanan sapi menarik perhatiannya. Sapi yang biasanya tenang menjadi gelisah dan mulai berlari mengelilingi rumah. Penasaran, Oralina melihat keluar jendela dan melihat sebuah objek aneh melayang di udara. Dia segera memanggil suaminya, Eurico, untuk melihat bersama. Menurut pasangan Freitas, objek aneh itu berbentuk dan berukuran hampir seperti bus sekolah. Ia melayang di udara seperti kapal selam, bergerak lambat dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Objek itu tampaknya mengalami kerusakan, mengeluarkan asap putih yang menyelimuti pesawat tersebut. Mereka menyaksikan dengan diam ketika objek itu jatuh ke pegunungan. Pasangan Freitas bukanlah satu-satunya saksi. Di sisi lain pegunungan, seorang profesor bernama Carlos de Sousa sedang mengemudi di jalan terdekat ketika dia melihat sebuah objek panjang seperti cerutu terbang sekitar 300 hingga 400 meter di atas tanah menuju ke arah jalan. Ujung objek itu rusak, mengeluarkan asap putih tebal dan perlahan turun. Namun ketika objek itu berada sekitar 100 meter dari tanah, tiba-tiba ia berputar 180 derajat, mulai naik kembali, namun kemudian kehilangan semua daya dan jatuh ke tanah. Carlos yang saat itu tidak memiliki konsep tentang UFO, mengira itu adalah kecelakaan pesawat. Sebagai seorang pilot pesawat ultralight amatir, Carlos bergegas ke lokasi jatuhnya pesawat untuk menyelamatkan orang-orang. Namun apa yang dia temukan di tempat kejadian sangat mengejutkan. Tempat kejadian yang aneh. Carlos menggambarkan bahwa area tersebut dipenuhi dengan puing-puing pesawat. Ketika dia keluar dari mobil, dia mencium bau amonia yang sangat kuat, seperti banyak telur busuk yang pecah. Dia harus menutupi hidungnya dengan pakaiannya, namun matanya tetap berair karena bau tersebut. Ketika dia mendekati pesawat untuk melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa puing-puing itu seperti aluminium foil. Menurut Carlos, puing-puing itu seperti lembaran aluminium yang digunakan untuk memanggang ayam. Carlos mengambil sepotong kecil puing yang sangat ringan dan tipis, dan ketika dia meremasnya, puing itu dengan mudah kembali ke bentuk semula. Sementara Carlos sedang kebingungan, beberapa truk militer Brazil tiba di tempat kejadian. Mereka segera mendorong Carlos pergi, berteriak pergi, pergi. Dan seorang tentara bahkan mengacungkan senjata ke arahnya sambil berkata, "Saya perintahkan Anda untuk pergi." Carlos pun segera meninggalkan lokasi.
Pada tahun 1996, Carlos sempat diwawancarai oleh media tentang kejadian tersebut. Namun setelah itu, dia menghilang dari pandangan publik selama 26 tahun. Mengapa? Kita akan membahasnya nanti. Penampakan di kota. Jika insiden jatuhnya UFO ini berakhir di sini, mungkin kejadian ini akan menghilang dari sejarah. Namun insiden ini memang luar biasa. 7 hari kemudian pada 20 Januari 1996, di dekat Jim Marcao di Varginha, 3 gadis, yaitu Katia Sapir 22 tahun, Liliane Silva 16 tahun, dan Valquiria Silva 14 tahun, mengalami sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat itu, Liliane berjalan di depan, diikuti oleh 2 gadis lainnya. Ketika mereka melewati tembok, Liliane tiba-tiba melihat makhluk menakutkan berjongkok di tepi tembok. Liliane menjerit, dan saat itulah Katia dan Valquiria juga melihat makhluk tersebut. Mereka menggambarkan makhluk itu berwarna coklat, tampak licin dan berminyak, dengan mata merah yang sangat besar, kepala tanpa rambut namun memiliki 3 tonjolan, tidak memiliki mulut, dan wajah tanpa ekspresi. Lengan makhluk itu sangat kurus dan berada di antara kedua kakinya. Gadis-gadis itu merasakan makhluk itu juga takut melihat mereka, sama seperti mereka takut melihatnya. Akhirnya, mereka berteriak dan lari pulang, menceritakan kepada Ibu Liliane dan Valquiria Luizia Silva tentang apa yang mereka lihat. Karena gadis-gadis itu adalah penganut Katolik, mereka mengira telah melihat setan. Ketika Luiza berhasil meyakinkan mereka untuk kembali ke tempat itu, makhluk aneh tersebut sudah tidak ada. Namun Luiza percaya pada cerita anak-anaknya, bahkan setelah 26 tahun. Mengapa? Dia melihat jejak kaki makhluk itu di tanah yang hanya memiliki 3 jari. Selain itu, seperti Carlos, mereka juga mencium bau yang sangat menyengat yang mereka identifikasi sebagai bau amonia. Sementara Luiza menganggap baunya lebih buruk daripada belerang. Bahkan selama 20 tahun setelahnya, Luiza terus mencium bau itu dan tidak tahu dari mana asalnya. Dia bahkan membersihkan hidungnya dengan alkohol dan air. Setelah gadis-gadis itu melaporkan penemuan mereka, truk militer kembali muncul. Penduduk Varginha mengatakan ini adalah pertama kalinya mereka melihat tentara bersenjata lengkap di kota mereka. Para tentara itu menutup jalan dan mengerahkan senjata kepada siapa saja yang mencoba menerobos blokade. Penangkapan alien. Setelah menutup jalan, militer mulai melakukan pencarian. Polisi militer Marco Zereze dan rekannya Eric Lopez sedang berpatroli di dekat tempat gadis-gadis itu melihat makhluk aneh. Tiba-tiba, makhluk itu melintas di depan mobil mereka. Marco segera turun dari mobil, mengejar, dan menangkap makhluk itu dengan tangan kosong, lalu membawanya ke rumah sakit. Selama proses ini, makhluk itu melukai Marco, dan cairan aneh serta berminyak dari makhluk itu menempel pada tubuh Marco. Pada awalnya, Marco tidak terlalu mempedulikan hal ini, namun tidak lama kemudian dia mulai merasa tidak enak badan. Selama 2 minggu berikutnya, kondisi tubuh Marco semakin memburuk dan dia mengeluarkan bau amonia seperti telur busuk. Akhirnya, dia harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dr. Cesario Lincoln Furtado yang terlibat dalam perawatan Marco menyatakan bahwa tim medis melakukan semua pemeriksaan yang mereka bisa, namun tidak dapat menemukan penyebab penyakit Marco, apalagi memberikan perawatan yang efektif. Yang mereka ketahui adalah sistem kekebalan tubuh Marco tidak berfungsi sama sekali. Pada 10 Februari 1996, Marco yang baru berusia 23 tahun dipindahkan ke ICU untuk perawatan intensif. 5 jam kemudian, dia dinyatakan meninggal. Seharusnya,
Karena penyebab kematian Marco tidak jelas dan kematiannya yang mencurigakan, rumah sakit akan mempertimbangkan untuk melakukan autopsi. Namun menurut kakak perempuan Marco, Marta Tavares, rumah sakit melakukan tindakan yang aneh. Marta mengatakan bahwa dokter yang bertugas di ICU setelah menyatakan Marco meninggal, segera meminta agar Marco dimakamkan secepat mungkin. Meskipun laporan rumah sakit menyatakan Marco meninggal karena sepsis akibat infeksi paru-paru, banyak orang yang mencurigai bahwa Marco mungkin terinfeksi virus asing yang tidak diketahui. Saat ini, kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana kondisi Eric Lopez, rekan Marco yang bersama-sama menemukan alien tersebut. Selama 26 tahun, banyak orang mencoba menghubungi Eric untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi malam itu, namun tidak berhasil. Tim dokumenter Moment of Contact akhirnya berhasil menemui Eric melalui berbagai cara. Namun Eric menanggapi dengan mengancam akan menembak mereka dan terus mengatakan, "Kalian akan mendapat masalah." Meskipun kita tidak mendapatkan informasi konkret dari Eric, reaksinya tampaknya mengisyaratkan bahwa insiden ini sangat kompleks. Kembali ke tanggal 20 Januari 1996. Hari ketika Marco menangkap alien tersebut, sebenarnya ada dua makhluk alien yang ditangkap pada hari itu. Satu ditangkap oleh Marco pada malam hari, dan satu lagi ditangkap oleh Departemen Pemadam Kebakaran Varginha pada pagi hari sebelum gadis-gadis itu melihat alien tersebut. Departemen Pemadam Kebakaran menerima beberapa telepon dari warga yang melaporkan penemuan hewan menakutkan dan meminta petugas pemadam kebakaran untuk menangkapnya. Ketika berangkat, mereka mengira akan menemukan hewan liar. Namun ketika tiba di lokasi, mereka melihat makhluk berkulit coklat yang tampak seperti baru keluar dari tangki minyak dengan mata merah besar yang menakutkan. Setelah beberapa jam pengejaran, petugas pemadam kebakaran akhirnya menangkap makhluk tersebut dengan jaring. Menurut saksi mata yang berada di dekat lokasi, petugas pemadam kebakaran mengatakan bahwa mereka menangkap hewan yang mengeluarkan suara tangisan seperti anak kecil. Kemunculan UFO lain. Di daerah tempat para gadis melihat makhluk asing dan Marco menangkapnya, ada sebuah keluarga yang menceritakan pengalaman mereka kepada tim produksi Moment of Contact. Suatu malam setelah makhluk asing tersebut ditangkap, keluarga ini memesan makanan dari luar. Ketika mereka keluar untuk mengambil pesanan, mereka melihat sebuah objek aneh di langit. Objek tersebut sangat besar, berwarna perak, namun memancarkan cahaya merah yang sangat terang. Objek ini berputar cepat seperti piringan dan berputar-putar di langit selama sekitar 15 menit, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dari sini, kita bisa berasumsi bahwa makhluk asing yang ditangkap sebelumnya kemungkinan besar adalah pilot UFO berbentuk cerutu yang jatuh. UFO berbentuk piringan ini mungkin adalah rekan dari UFO yang jatuh yang datang untuk mencari pilot yang hilang. Namun mereka terlambat karena makhluk asing tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap oleh manusia. Lantas, bagaimana nasib kedua makhluk asing yang ditangkap tersebut? Apa kesaksian yang diberikan oleh pihak militer dan rumah sakit yang terlibat? Temuan aneh apa yang diungkapkan oleh para ahli investigasi UFO? Produser Moment of Contact, James Fox, menyatakan bahwa ada satu detail penting yang tidak dimasukkan dalam film dokumenter tersebut. Apa itu? Kita akan membahasnya di episode berikutnya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.